Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrudin, ingin membacakan tugas kelima. 1. Generasi pertama atau 1G merupakan teknologi handphone yang menggunakan sistem analog. 2. Generasi pertama atau 1G ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiple Access atau FDMA. Teknik FDMA memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk dibagikan masing-masing pelanggan di sel tersebut, sehingga setiap pelanggan saat melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri. Sebutkan 8 yang termasuk teknologi 1G: MPS, NMT, Hicap, Touch, Chaso, Nets, Mobile X, Data Tas. Nomor 5. Kepanjangan dari NMT yaitu Nordic Mobile. 6. Kepanjangan dari MPS yaitu Advanced Mobile Phone Service. Nomor 7. Kemampuan 1G ini hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja, tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi dan besar. Nomor 8. Sebutkan 4 kelemahan dari teknologi 1G. 1. Kapasitas trafik yang kecil. Jumlah pelanggan yang didapat ditampung dalam satu sel sedikit. Penggunaan spektrum frekuensi yang boros. Nomor 9. Pada awal tahun 90-an untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibanding dengan teknologi jaringan analog 1G, seperti suara lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari 2G generation. GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan di AMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. 11. Sebutkan 2 contoh dari 2G. 1. Time Division Multiple Access dan Personal Digital Cellular. Nomor 12. Kepanjangan dari GSM yaitu Global System for Mobile. Nomor 13. Kepanjangan dari CDMA yaitu Code Division Multiple Access. 14. Generasi kedua memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat, yaitu sekitar 14,4 Kbps. Nomor 15. Sebutkan yang termasuk teknologi 2G. TDMA, PTJ, PDC, IDEN, DE, CT, PHPS, CDMA1, dan GSM. Nomor 16. CDMA kepanjangan adalah Time Division Mobile Access. PDC kepanjangan adalah Personal Digital Cellular. Cara kerja nomor 18. Cara kerja teknologi ini adalah dengan membagi alokasi frekuensi radio berdasarkan satuan waktu. Teknologi ini dapat melayani 3 sesi penelponan sekaligus dengan melakukan pengulangan pada irisan-irisan satuan waktu dalam satu channel radio. Jadi sebuah channel frekuensi dapat melayani 3 sesi penelponan pada jeda waktu yang berbeda, tapi tetap berpola dan berkesinambungan. Dengan merangkaikan seluruh bagian waktu tersebut, maka akan terbentuk sebuah sesi komunikasi. Kalimat tersebut merupakan penjelasan dari TDMA. 19. Teknologi ini memiliki cara kerja yang relatif sama dengan TDMA. Perbedaannya adalah area implementasinya. TDMA lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan teknologi ini banyak diimplementasikan di Jepang. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari PCC. Nomor 20. Merupakan teknologi yang hanya digunakan di perangkat dengan merek tertentu. Proprietary Teknologi (FPR). Teknologi ini merupakan milik perusahaan teknologi komunikasi terbesar di Amerika, Motorola, yang kemudian dipopulerkan oleh perusahaan Nextel. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari IDEN.
Nomor 21, IDEN berbasis teknologi TMA dengan arsitektur GSM yang bekerja pada frekuensi 800 MHz. Umumnya digunakan untuk aplikasi private mobile radio dan push to talk. Kedua, dalam teknologi IDEN kepanjangan PMR adalah private mobile radio. Nomor 23, berdasarkan berbasis teknologi TMA difokuskan untuk keperluan bisnis dengan skala enterprise, bukan skala service provider yang melayani pengguna dalam jumlah yang sangat banyak. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari TEC. Nomor 24, contoh dari aplikasi teknologi TEC yang adalah intercommon telepon dan wireless PBX. Ukuran sel radio yang tidak terlalu besar menyebabkan teknologi ini hanya digunakan dalam rentang yang terbatas. Meskipun demikian, teknologi TEC mengalokasikan bandwidth frekuensi yang lebar, yaitu sekitar 32 kbps per channel. Nomor 26, mengalokasikan bandwidth frekuensi yang lebar dalam teknologi TEC menghasilkan kualitas suara atau data yang lebih baik dan dalam format standar STK AMUR ISDN. Nomor 27, merupakan teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan di Jepang. Teknologi ini berbeda jauh dari TEC yang juga mengalokasikan 32 kbps channel untuk menjaga kualitasnya. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari PHPS. Nomor 8, teknologi PHPS difokuskan untuk kepentingan dalam lingkungan populasi tinggi sehingga coverage area FBR tidak terlalu luas. Biasanya teknologi PHS menempatkan BTS di lokasi sekitar area keramaian seperti mall dan perkantoran. Nomor 30, berbeda dengan teknologi 2G lainnya karena teknologi ini berbasis code division multiple access. Teknologi ini meningkatkan kapasitas sesi penelponan dengan menggunakan sebuah metode pengkodaan yang unik untuk setiap kanal frekuensi yang digunakan. Kalimat tersebut merupakan keterangan dari 15-595 CDM. 931, frekuensi yang digunakan pada teknologi IS-95 CDN adalah 8800 MHz. Namun terdapat varian lain yang berada di frekuensi 1900 MHz. Teknologi GSM menggunakan sistem TDMA dengan alokasi kurang lebih sekitar 8 pengguna di dalam satu channel, frekuensi sebesar 200 kHz per satuan waktu. Awalnya frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz. Pada perkembangan frekuensi yang digunakan adalah 800 MHz dan 1900 MHz. Tiga kelebihan dari GSM adalah efek yang lebih bagi para provider maupun para penggunanya. Nomor 34, selain itu kelebihan dari GSM adalah kemampuan roaming antar sesama provider, membuat pengguna dapat bebas berkomunikasi. Nomor 35, pada generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi, suara juga bisa digunakan untuk SMS, call waiting, voice mail, dan transfer data. Nomor 36, kepanjangan dari SMS adalah Short Message Service. Nomor 37, transfer data pada teknologi wireless generasi kedua atau 2G dengan kecepatan maksimal 9000 bps atau bit per second. Transfer data pada teknologi wireless generasi. Nomor 38, kecepatan transfer data pada teknologi wireless generasi kedua cukup untuk mengirimkan SMS, download gambar, dan ringtone MIDI. Nomor 39, SMS adalah layanan dua arah untuk mengirimkan pesan pendek sebanyak 160 karakter. 40, kelebihan 2G dibanding 1G selain layanan yang lebih baik dari segi kapasitas yang juga lebih besar, suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih karena berbasis digital, maka sebelum dikirim sinyal suara analog diubah menjadi sinyal digital. Nomor 41, dari analog ke digital pada 2G memungkinkan dapat diperbaikinya kerusakan sinyal suara akibat gangguan noise atau gangguan noise frekuensi lain. Kemampuan
optimasi sistem pada 2G yang ditunjukkan dengan kemampuan kompresi dan coding dan digital. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit sehingga dapat menghemat baterai, sehingga handset dapat dipakai lebih lama dan ukuran baterai bisa lebih kecil. Nomor 43, kelemahan teknologi 2G adalah kecepatan transfer data masih rendah. 44, kelemahan teknologi 2G adalah tidak efisien untuk trafik rendah. 45, kelemahan teknologi 2G adalah jangkauan jaringan yang masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.